Debat kandidat calon presiden tadi malam ini luar biasa panas, di mana dalam debat tersebut adu ide, adu gagasan dari para calon presiden. Dan yang menariknya teman, debat tadi malam itu banyak mengkritisi kepada Pak Prabowo Subianto, baik Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo. Karena memang pembahasan tadi malam terkait pertahanan keamanan, kemudian isu luar negeri, ini menjadi pembahasan di debat calon presiden. Oleh karena itu, jangan salahkan bila Anies maupun Ganjar Pranowo ini banyak menyerang kepada Pak Prabowo Subianto. Tergantung bagaimana Pak Prabowo menjawab argumentasi yang disampaikan Anies maupun Ganjar Pranowo. Nah, kemudian yang penting lagi adalah bagaimana membangun negara itu didasarkan kepada hukum yang berlaku. Jadi penguasa, rakyat, semuanya harus tunduk kepada hukum. Bukan hukum ini dijadikan alat penguasa. Nah, mengenai dasar hukum ini ada pandangan dari Pak Anies Baswedan yang cukup menarik. Coba kita tonton video yang satu ini. Negeri ini tidak boleh berubah dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Negara harus dikembalikan menjadi negara hukum. Apa bedanya negara hukum negara kekuasaan? Negara hukum mengatur kekuasaan. Tapi kalau negara kekuasaan, kekuasaan mengatur hukum. Kita tidak boleh kekuasaan yang mengatur hukum. Justru dibalik, hukum kita yang mengendalikan kekuasaan. Kalau penguasa bisa menggonta-ganti hukum, maka itu namanya negara kekuasaan, bukan negara hukum. Kita harus kembalikan itu semua. Dan ketika praktek yang dikembalikan, apa yang muncul? Kepercayaan dari rakyat pada negara. Dalam sebuah demokrasi, pilarnya adalah trust, kepercayaan. Dan untuk negara yang non-demokrasi, pilarnya adalah rasa takut. Bila ada sebuah negara, rakyatnya punya rasa takut, tokoh-tokohnya punya rasa takut, maka di situ sebetulnya bukan demokrasi, itu non-demokrasi. Tapi bila demokrasi, tidak ada rasa takut, justru yang ada adalah kepercayaan. Nah, ketika negara tidak lagi dikendalikan hukum, tapi sebaliknya, maka kepercayaan rakyat akan menurun dan kita akan merasakan kualitas demokrasi yang berubah. Indikasinya sederhana, makin banyak di Twitter atau di sosmed kalau menyebut Indonesia, nyebutnya Wakanda, Konoha. Kenapa? Ini problem karena nggak berani nyebut nama Indonesia, khawatir nanti muncul tuntutan-tuntutan hukum. Semua pasal-pasal yang membuat orang takut berekspresi, itu bagian dari perubahan yang kita ingin lakukan. Revisi pasal-pasal itu ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai debat kandidat calon presiden tadi malam. Saya melihatnya bahwa debat tersebut memang debat yang luar biasa, adu ide gagasan dari para calon presiden. Karena memang seorang calon presiden itu yang diminta adalah ide dan gagasan. Bagaimana Indonesia bisa maju ke depannya. Ini tugas dari calon presiden. Tidak berbicara masalah bagaimana keuangan untuk bisa melaksanakan program, tidak perlu, karena yang penting adalah ide dan gagasan. Uangnya sudah ada di APBN. Masyarakat rakyat Indonesia setiap hari, setiap bulan sudah membayar pajak. Nah, tinggal bagaimana mengelola keuangan ini, dan inilah yang diperlukan pemimpin yang kuat, pemimpin yang punya pandangan ke depan yang lebih baik. Karena itu, 3 kandidat calon presiden tadi malam sudah berdebat dan kita sudah bisa menilai siapakah yang layak menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, dengan waktu yang pendek, dengan waktu yang terbatas, ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari para calon presiden, tentu lawannya harus siap. Dan ini menunjukkan bagaimana kualitas pemikiran dari seorang calon presiden. Jadi tidak perlu setelah debat ini mengajukan pertemuan-pertemuan dengan calon presiden lain karena tidak tuntas dalam debat tersebut. Tidak perlu. Debat itu memang sengaja dibatasi waktunya agar seorang calon presiden fokus menjawab pertanyaan yang diajukan oleh calon presiden yang lainnya. Dan kalau kita lihat tadi malam
ada pandangan dari Anies maupun dari Ganjar Pranowo mengenai kinerja dari Menteri Pertahanan. Dan Pak Ganjar ini memberikan nilai 5, Pak Anies memberikan nilai 11 dari 100. Nah teman, skor yang diberikan Ganjar maupun Anies tentu punya dasar yang kuat. Kita tonton videonya berikut ini. Ketika tadi kita bahas sama-sama situasi pertahanan kita, Bapak tadi membahas tentang bagaimana belanja alutsista, bagaimana rencana tentang minimum force itu bisa dicapai dan lain-lain. Bapak melakukan review itu. Nah, di sisi lain, Bapak juga waktu itu pernah memberikan penilaian atas kinerja penegakan hukum di Indonesia. Bapak beri skor 5 atas kinerja hukum di Indonesia. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. Baik, masih ada waktunya Pak Anies? Cukup Pak Anies? Cukup. Baik, langsung saja kami persilakan Pak Ganjar untuk menjawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara, silakan. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka, apapun kondisinya, untuk perbaikan bangsa. Kritik, otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno pernah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu Mas Anies. Ya, makasih Pak Ganjar. Cukup Pak Ganjar, baik Pak Anies. Silakan menanggapi jawaban dari Pak Ganjar, waktu 1 menit Pak Anies, silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Baik, waktu habis Pak Anies. Pak Ganjar silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 1 menit. Silakan Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas. Dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Apa yang kemudian saya lakukan dari jawaban saya untuk membela para TNI kita? Saya bersama mereka.
Saya mendengarkan, saya berkeliling Indonesia, saya mampir bertemu di rumah-rumah mereka, di asrama-asrama mereka. Maka kami tidak mau kalau kemudian mereka, mohon maaf, bertempur dan mati sia-sia. Saya tidak rela. Maka itulah yang saya bela. Maka perencanaan bottom up itu betul-betul sebuah perencanaan yang mereka inginkan, mereka harapkan, dan mereka bisa menggunakan dengan sangat efektif, termasuk pada soal kesejahteraan tadi yang disampaikan, dan saya sepakat pada soal itu. Nah itu teman, debat antara Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo mengenai pertahanan dan keamanan. Ada penilaian kepada kinerja Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto, kalau Pak Ganjar memberikan nilai skor 5, kemudian Pak Anies memberikan skor 11 dari 100. Itu artinya Pak Prabowo tidak bisa bekerja dengan baik sebagai Menteri Pertahanan berdasarkan penilaian dari Ganjar maupun Anies Baswedan. Karena selama ini banyak pendukung dari sebelah itu mengatakan bahwa Pak Anies itu hanya pintar ngomong, tidak bisa kerja. Bisa ngomong tapi tidak bisa kerja. Nah sekarang Ganjar Pranowo, Anies Baswedan memberikan nilai minor kepada Pak Prabowo Subianto. Itu artinya Pak Prabowo juga tidak bisa bekerja. Karena mereka menuding Anies tidak bisa bekerja, sekarang gantian Pak Prabowo tidak bisa bekerja berdasarkan penilaian Anies maupun dari Pak Ganjar Pranowo. Itu kalau saling menjatuhkan antara calon presiden. Tentu mereka punya argumentasi kenapa Anies tidak bisa bekerja. Dan Pak Anies juga mengatakan Pak Prabowo tidak bisa bekerja karena nilainya minor. Nah tentu semuanya punya dasar, punya argumentasi. Tetapi semua itu kembali teman, bahwa debat kandidat calon presiden ini dalam rangka untuk menguji kemampuan seorang calon presiden. Dengan waktu yang pendek, dengan waktu yang mepet, bagaimana dia bisa menjelaskan dengan waktu yang sesingkat itu. Maka ini diperlukan seorang calon presiden yang cerdas, yang smart ketika mendapat pertanyaan dengan waktu yang pendek, dengan waktu yang sempit tetapi jawabannya tepat sasaran. Nah inilah ujian bagi calon presiden. Jadi tidak perlu teman ya, habis debat kemudian minta ketemuan, minta pertemuan atau ngopi bareng untuk menjelaskan data-data, tidak perlu. Yang diperlukan sekarang bagaimana seorang calon presiden siap berdebat di hadapan publik, di hadapan masyarakat Indonesia. Karena debat itu ditonton jutaan warga teman. Warga masyarakat Indonesia menonton debat tersebut karena ingin jagoannya nanti sukses dalam debat. Atau ada floating match yang belum menentukan pilihan, bisa jadi debat itu sebagai cara untuk menentukan sikap siapakah yang akan dipilih di Pilpres 2024 yang akan datang. Nah ada hal yang menarik lagi teman ya, terkait pandangan Pak Anies Baswedan mengenai kinerja dari Menteri Pertahanan, karena Pak Prabowo kemarin didaulat untuk menangani food estate. Nah bagaimana kabar food estate? Karena kalau kita melihat beritanya bahwa proyek ini mengalami kerugian yang cukup besar karena ada lahan di suatu tempat ini tidak produksi maksimal dalam pengembangan tanam singkong. Jadi singkongnya ini gagal, dan ini akhirnya diangkat Pak Anies Baswedan dalam debat kandidat calon presiden tadi malam. Kita tonton video yang satu ini. Tambah lagi food estate singkong yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Ini harus diubah. Kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika, kepemimpinan yang mengandalkan data, informasi, kapasitas yang serius. Kita ingin republik ini berperan di level global, dijaga secara serius untuk rumah tangga, untuk nasional, sehingga kewibawaan kita adalah kewibawaan berdasarkan kekuatan. Untuk itu kita butuh perubahan. Terima kasih. Salam. Nah itu sahabat Enjoy Channel, pandangan Pak Anies Baswedan terkait proyek food estate yang dibidangi oleh Pak Prabowo Subianto. Dan ada satu lagi teman, mengenai lahan yang kemarin juga disampaikan Pak Anies Baswedan, lahan yang dipunyai Pak Prabowo Subianto. Karena sebelumnya Pak Prabowo dalam debat pertama menyampaikan, Pak Anies, saya itu tidak punya apa-apa, siap mati untuk membela tanah air tercinta. Tetapi ada data yang pernah disampaikan Pak Jokowi dalam debat kandidat calon presiden di 2019, itu menyebut lahan Pak Prabowo Subianto. Artinya
Pak Prabowo itu punya apa-apa dan kaya teman ya, karena punya lahan berhektar-hektar. Dan tadi malam juga disinggung oleh Pak Anies Baswedan. Coba kita tonton video yang satu ini. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, Pak Prabowo, Pak Prabowo, mohon maaf. Ini mohon nanti tenang ada dulu kesempatannya, hadirin. baik. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang. Harap tenang. Harap tenang. Baik, kita akan lanjutkan. Harap tenang Ya. hadirin. Silakan, Bapak. Baik. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait lahan Pak Prabowo Subianto yang disampaikan Pak Anies Baswedan 340.000 hektar. Kata Pak Prabowo salah, padahal angka itu juga pernah disampaikan Pak Jokowi dalam debat kandidat calon presiden di 2019. Dan Pak Prabowo itu tidak menyangkal luas lahan yang disampaikan Pak Jokowi. Tetapi kali ini disangkal Pak Prabowo ketika Pak Anies Baswedan menyampaikan luas lahan dari Pak Prabowo Subianto. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.